Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Ramadan paling utama sekali puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmatnya, cintanya, kasihnya dan sayangnya. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali di webinar kita rutin setiap Selasa malam ya. Alhamdulillah ini makin hari webinarnya makin rame ya. Jadi dari dulu saya masih ingat dulu awal-awal kita cuman yang ikut sepuluhan, belasan ya, tapi alhamdulillah sekarang udah puluhan ya, udah di atas 50 atau bahkan bisa nyampe 100-an. Baik teman-teman semua, sahabat semua, sebelumnya saya pengen absen dulu. Tadi ada yang nanya tentang ta'aruf ya. Ini bukan webinar belajar ta'aruf ya teman-teman ya. Jadi di webinar ini nggak ada program biro ta'arufnya ya. Jadi ini malah buat yang sudah menikah ya. Saya pengen nanya teman-teman di sini statusnya ya, boleh kasih tahu ya. Kalau yang sudah menikah boleh kasih tahu saya pernikahannya udah berapa tahun ya. Boleh kasih tahu di chat ya, sudah berapa tahun ya. Sudah menikah 10 tahun gitu ya. Kalau belum ya berarti masih jomblo ya. Masih belum menikah ya. Single, ini single semua. Oke, siap-siap, semangat ya. Alhamdulillah ada nih yang 8,5 tahun ya. Ada yang 11 bulan ya, belum muda, nggak apa-apa ya. Menikah 3 tahun. 8,5 tahun mirip saya kayaknya ya. Saya pernikahan saya berapa? Benar, menikah saya 8 tahun ya. Saya nikah 2013. 8 tahun ya 2021. Ada yang 17 tahun, Masya Allah ya. 5 bulan. Sedang mencari tulang rusuk, belum masih proses mencari tulang rusuk ya. Nah, belum menikah. Oke, jadi berimbang ya. Jadi ada yang sudah menikah, ya bahkan ada yang menikahnya lama ya, belasan tahun bahkan ya, Masya Allah ya. Tapi juga ada yang belum menikah, nggak apa-apa ya. Jadi kita sama-sama belajar ya dengan teman-teman semua, sahabat semua, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Oke, saya izin ya teman-teman share materinya. Insya Allah webinar kita malam hari ini ada 2 segmen ya. Jadi kalau kayak acara TV itu ada 2 segmen ya. Ada materi, ada juga sesi nanti tanya jawabnya ya. Jadi kurang lebih nanti kita mungkin sampai jam 8:30 atau jam 9 ya. Maksimal banget jam 9. Jadi insya Allah nggak akan malam ya. Nah, ini tema malam hari ini ya, mencintai pasangan seutuhnya dan menyayangi sepenuhnya. Ya, mungkin ada yang nanya, udah Agus kok gambar sampul PPT-nya kakek tua ini gitu ya. Ini susah loh ya nyarinya ya. Ini gambar kakek tua, ini gambar premium ya. Ini saya beli ini di Pik ya. Kenapa gambarnya kakek tua? Karena saya berharap ini semua menjadi doa ya bagi kita semua bahwa pernikahan kita sampai kakek nenek ya. Sampai kakek neneknya bukan hanya statusnya saja, ya. Sampai kakek neneknya adalah kebahagiaannya, kebersamaannya, kebahagiaannya, dan kebermaknaannya. Ya, pekan lalu, kalau saya nggak salah, kita membahas tentang pernikahan yang bahagia dan bermakna. Ya, jadi bagaimana pernikahannya bahagia dan bermakna sampai tua. Ya, jadi kalau sampai tua cuma statusnya doang, ya capek juga ya kalau isinya berantem, konflik, perang gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ini jadi doa lah ya untuk kita semua, untuk sahabat semua, termasuk juga yang
masih jomblo ya, karena kita berharap jodohnya sehidup sesurga ya bersama di dunia. Mudah-mudahan nanti juga bersama juga hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi sahabat semua yang mungkin baru join ya, salam kenal semuanya. Nama saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus, penulis ya. Saya alhamdulillah penulis, relationship coach ya, founder Belajar Ta'aruf dan juga Akademi Pernikahan. Ini beberapa certified-nya, ada hipnoterapi, saya praktisi hipnoterapi juga, makanya saya sering ya sharing tentang emosi, tentang memulihkan luka pengasuhan dan sebagainya. Dan juga praktisi NLP, Neuro Linguistic Programming ya, dari USA ya certified-nya. Dan juga tim narasumber ya, Akil Balik Community, ini didirikan oleh guru kita Ustadz Adriano Rusfi. Ayah bunda semua, ada sahabat semua, saya akan memulai pertanyaan ya. Sudahkah mencintai pasanganmu? Wah, sudah belum? Yang udah nikah nih ya. Nah, kalau yang masih jomblo mah belum tahu jawabannya ya. Yang sudah menikah, kira-kira Anda sudah merasa mencintai belum? Boleh dong kasih tahu di chat ya. Bisa jawabannya mungkin sudah ya, bisa juga jawabannya mungkin belum ya, atau mungkin ragu, nggak tahu gitu. Silakan yang sudah menikah boleh jawab di chat ya. Udah mulai tuh menjawab. Ini jawab siapa nih? Jangan-jangan jomblo nih. Alhamdulillah terus dan terus bertumbuh. Oke, siap. Naik turun udah. Oke. Udah kadang-kadang sedang mencintai dan berusaha terus mencintai, siap. Nah, naik turun ya, belum sudah. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Ya, kalau tadi kan sudahkah mencintai pasanganmu? Ya. Nah, sekarang ya, teman-teman semua nih ayah bunda yang sudah menikah, sudahkah merasa dicintai oleh pasanganmu? Ini merasa ya. Ini harusnya sih merasa. Sudahkah merasa? Boleh jawab di kolom chat ya. Kalau yang nggak mau ketahuan kirimnya kayak apa? Kayak only ini aja ya, only panelis ya. Ntar dibaca loh sama suami saya juga ikutan gitu ya. Sudahkah merasa dicintai? Ya. Belum. Ini yang jawab jomblo apa? Kalau yang jomblo pasti belum ya. Sudah ya, yang udah nikah ya, ini untuk yang sudah menikah. Sudah, oke. Yang lain sudah mencintai, sudah merasa dicintai, sudah ya. Alhamdulillah udah dan merasa lebih dicintai daripada mencintai. Oke, luar biasa. Ya. Jadi sudah dan merasa lebih dicintai daripada mencintai. Sudah sedang sayang-sayangnya ya. Mudah-mudahan maut memisahkan. Amin ya. Jangan dipisahkan oleh maut ya. Tapi ya maut memisahkan sementara ya. Karena nanti di surga insya Allah ketemu lagi. Suami saya bilang belum sepenuhnya cinta sama saya, udah. Nggak apa-apa ya. Yang lain boleh. Ada yang bilang, oh sebelum sepenuhnya mencintai, ada yang sudah dan sebagainya ya, beragam ya. Ini buat yang jomblo ya, kalau jomblo nih ikutan siap-siap ya. Karena ini isinya masalah rumah tangga biasanya ya, apalagi sesi tanya jawabnya ya. Jadi kalau Anda nggak kuat ya lebih baik Anda nggak usah ikutan ya. Ikut yang sesi happy ya, khusus jomblo hari Ahad. Ya. Jadi setiap hari Ahad itu ada khusus yang jomblo. Ya, jadi kalau yang sudah menikah memang diskusinya banyak masalah gitu ya. Kenapa kok yang ikut webinar pernikahan itu adalah orang yang mengalami banyak persoalan di rumah tangganya, karena biasanya ya orang baru mau belajar ketika ada masalah ya. Kalau misalnya nih orang belum ada masalah dan mau belajar, itu orang hebat banget ya. Mudah-mudahan di sini banyak yang seperti itu. Ya, tapi kebanyakan orang itu baru mau belajar ketika merasa ada masalah. Sama halnya ketika ke dokter gigi, ya.
Kalau misalnya nggak sakit gigi, itu nggak pernah ke dokter gigi, ya. Periksa gigi misalnya ya, melakukan scaling gitu ya, nggak pernah ya. Tapi ketika sakit gigi, wah ya langsung keingat, wah harus ke dokter gigi nih ya. Apalagi kalau sudah makan berlusin-lusin konstan, Panadol, Botrek nggak mempan gitu ya, akhirnya wah ke dokter gigi ya, datangnya baru sakit gitu ya. Nah, kami para konselor pernikahan juga sering mengalami hal seperti itu. Yang datang ke konselor pernikahan itu rata-rata adalah orang yang pernikahannya udah ada masalahnya ya. Dan biasanya kalau ibaratnya kanker itu udah di stadium tinggi ya, stadium 3, stadium 4 gitu ya. Kenapa? Karena kalau masalahnya masih kecil itu biasanya nggak kerasa ya, nggak mau belajar dan sebagainya ya. Nah, kalau ada di sini yang belum ada masalah, yang saling mencintai dengan baik tapi teman-teman belajar, maka teman-teman hebat ya. Keren ya. Insya Allah kuat untuk menambah ilmu ya dan pengalaman dari yang sudah menikah. Siap ya. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah pasanganmu merasa dicintai? Sudahkah Anda merasa dicintai oleh pasangan? Ya. Pertanyaan yang ini nih, yang pertama ini khususnya. Nah, silakan dijawab ayah bunda ya. Sudahkah pasanganmu merasa dicintai? Tahu nggak sih? Atau pernah nanya gitu ya? Ini buat ada yang pernah nanya nggak soal hal ini? Mas merasa dicintai oleh saya nggak? Atau suami nanya ke istri, Dek kamu merasa saya cintai nggak? Boleh dong sharing pengalamannya yang sudah nikah. Ya, kira-kira udah tahu belum soal ini? Ya udah tahu belum apakah pasangan sudah merasa dicintai atau belum? Ya jangan-jangan Anda sendiri yang merasa mencintai pasangan. Oh pasangannya nggak merasa dicintai. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Ya kenapa? Karena mungkin ya tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pasangan dengan apa yang Anda lakukan. Ya yang ayah bunda lakukan mungkin udah baik, udah keren. Tapi pasangan belum merasa dicintai, belum merasa disayangi. Silakan, boleh sharing ya. Apalagi yang sudah menikah ya, atau yang baru-baru menikah ya. Krik-krik ini. Udah setiap sebelum tidur saling mengungkapkan rasa cinta dan bahasa cinta yang disukai. Keren. Bagus ya. Yang lain boleh sharing juga. Ini bagus banget nih, udah keren ya. Jadi setiap sebelum tidur lagi nanya udah. Nah, boleh tanyain sekarang ya. Jadi kalau yang belum tahu jawabannya tanyain sekarang. Ya, jadi jangan sampai Anda doang sibuk melakukan sesuatu ya, mencintai itu kan sebuah pekerjaan ya, usaha. Tapi pasangan Anda ya nggak merasa dicintai misalnya. Jadinya kan capek ya, capek sendiri gitu. Ada yang lagi nanya, ya nanti bisikin ya jawabannya ya, Bunda ya. Nah, kalau ini tadi udah ya, sudahkah Anda merasa dicintai oleh pasangan? Udah. Nah, ayah bunda semua, sahabat semua. Ini hal penting ya ketika sudah menikah itu adalah untuk apa? Untuk mencari tahu, ya, untuk menggali hal ini, ya. Karena mencintai seutuhnya dan menyayangi sepenuhnya itu adalah saat pasanganmu sudah merasa disayang dan dicintai, dan kamu pun ya ayah bunda semua sudah merasa dicinta dan disayangi oleh pasangan. Ya, jadi kalau kayak tepuk tangan itu udah tos ya, udah sama-sama pluk-pluk gitu. Jadi nggak hanya sebelah, ya. Kan ada tuh ya yang merasa mencintai istri. Oh, istri udah merasa sangat mencintai suaminya. Ya, oh saya sayang kok, saya cinta kok sama suami saya. Wah, pagi hari saya bikinin teh, kopi, ya mau berangkat kerja saya siapin sarapan, saya siapin pakaian misalnya gitu ya. Saya udah melakukan hal baik. Ya, tapi kok suami saya kok masih kayaknya masih gitu ya, masih kurang perhatian, masih nggak peduli dan sebagainya. Karena bisa jadi, Bunda, ya, suaminya belum merasa dicintai. Jadi, ya yang sibuk merasa mencintai baru satu pasangan. Sementara pasangannya belum merasa dicintai. Nah, ini perlu ya untuk apa? Untuk digali, ya untuk ngobrol. Ya, agar tahu apa sih yang menjadi hal yang membuat pasangan itu merasa disayang, merasa dicintai. Karena gini ya, ayah bunda semua ya, karena kalau dalam bahasa cinta ya, setiap orang itu punya bahasa cintanya masing-masing. Kalau kita memperlakukan seseorang sesuai dengan bahasa cintanya, orang itu akan merasa disayang. Misalnya gini, ada orang yang mungkin bahasa cintanya itu adalah waktu yang berharga.
Nah, ini pernah kejadian ya. Jadi dari salah seorang klien konseling kami ya. Jadi seorang wanita ya, seorang bunda, seorang ibu-ibu itu suaminya udah merasa mencintainya, menyayanginya lah gitu ya, ngasih uang, ngasih belanja, ngasih jajan gitu ya. Tapi ternyata si istrinya masih belum merasa dicintai, masih ada yang kosong gitu. Kenapa? Karena ternyata setelah digali-gali, yang dibutuhin sebenarnya sama si ibu ini adalah kebersamaan. Ya, duduk bareng sama suaminya sehari misalnya, anggaplah sekitar setengah jam atau 1 jam ngobrol tanpa handphone, itu cukup berharga buat dia, dan membuat itu merasa beliau dicintai, membuat itu merasa beliau disayangi. Bukan berarti semua yang dikasih itu nggak diterima, itu diterima, tapi masih ada yang kurang. Kenapa? Karena ternyata bahasa cintanya adalah saat duduk bersama. Begitu juga para suami, ya. Mungkin istrinya udah capek gitu ya, merasa mencintainya dan seterusnya, tapi suami belum merasa dicintai. Kenapa? Karena mungkin suami akan merasa disayang, akan merasa dicintai ketika si istri berempati terhadap apa yang disukainya, terhadap apa yang menjadi hobinya, ya. Misalnya nih, ini sering terjadi soalnya, makanya saya bahas ya. Misalnya nih, seorang laki-laki hobinya adalah bola. Ya, dia pengen ya dikasih waktu untuk nonton bola, untuk main futsal sama temannya, ya. Istrinya nih baik nih, tapi kecuali satu, ya. Kecuali kalau ngelihat suaminya main bola, dia kesalnya minta ampun ya. Jadi kalau dia ngelihat suaminya main bola tuh bawaannya pengen ngomelin gitu ya, dikritik, disalahin dan seterusnya. Ya. Nah, ini makanya perlu yang namanya ngobrol. Ya, jadi ada beberapa langkah ya, beberapa hal, beberapa ikhtiar yang bisa dilakukan oleh kita semua. Ini buat yang masih jomblo juga berharga insya Allah ya, untuk ilmu setelah menikah nanti. Ya, yaitu dalam mencintai seutuhnya dan menyayangi sepenuhnya. Yang pertama adalah mengenali bahasa cinta pasangan. Ya, bahasa cinta pasangan itu ada 5. Ya, setiap orang itu memiliki bahasa cinta 5. Bahasa cinta itu adalah hal yang disukai oleh orang. Jadi kalau orang lain memperlakukannya sesuai dengan bahasa cintanya, maka insya Allah dia akan merasa disayang dan merasa dicintai. Nah, bahasa cinta 5 itu apa aja? Yang pertama adalah ada orang yang dia merasa disayang, merasa disukai, merasa dicintai, dan merasa senang dan bahagia ketika dia diberikan apresiasi. Jadi ada orang yang bahasa cintanya itu adalah kata-kata mutiara. Ya, bisa jadi apresiasi, bisa jadi pujian, ya, bisa jadi support, dukungan dalam bentuk kata-kata, "Woi, kamu keren, kamu hebat, masakanmu enak, ya, kamu cantik." Pokoknya semua pujian. Ya, jadi ada orang yang memang bahasa cintanya di pujian, di kata-kata. Jadi kalau dia itu dipuji, wah, dia senyum-senyum tuh ya. Wajahnya mungkin merah gitu ya, malu dan sebagainya. Pokoknya menunjukkan kebahagiaan, ya. Nah, itu bisa dilihat dari mana ya? Dari ekspresi wajahnya, dari bahasa tubuhnya. Itu yang pertama, kata-kata mutiara. Yang kedua adalah ada orang yang bahasa cintanya itu adalah hadiah. Jadi dia akan merasa dicintai ketika dikasih hadiah. Meskipun sesederhana suaminya pulang bawain cilok harga 10.000 gitu ya, itu kan murah banget ya. Tapi dia senang ya. Kalau itu bentuknya adalah semacam kejutan gitu ya. Jadi seorang istri suka cilok, dia nggak minta cilok sama suaminya, tiba-tiba suaminya bawa cilok pulang. Ini bunda ciloknya ya. Padahal harganya 10.000 misalnya ya. Nah, itu bisa membuat dia bahagia. Kenapa? Karena bahasa cinta orang yang bahasa cintanya hadiah, dia lebih suka untuk dikasih. Ya, kasih hadiah. Nggak harus di ulang tahun aja ya, ngasih hadiah bisa tiap hari lah ya. Yang ketiga ya, pertama adalah kata-kata mutiara, yang kedua adalah hadiah, dan yang ketiga adalah pelayanan. Ya, jadi ada orang yang bahasa cintanya itu pelayanan. Saya punya senior lah ya, sahabat sekaligus guru lah. Ya, beliau sebagai seorang suami itu kalau kita datang ke rumah beliau pagi-pagi jam 9 ya. Saya pernah datang ke rumahnya beberapa kali itu pagi jam 9. Nah, itu aktivitasnya di rumah ngapain? Ngepel. Jadi aktivitasnya di rumah itu ngepel sama nyapu. Nah, setelah diskusi ya, sharing ya tentang rumah tangga, dan termasuk juga kita bahas bahasa cinta, beliau kasih tahu ya, Gus, ini istri saya ini bahasa cintanya adalah pelayanan. Ya, jadi bagi dia suami romantis itu adalah ketika megang pelan ya, ketika megang
sapu gitu ya. Jadi itu ngalahin tuh ya yang jago bikin puisi ya, yang jago gombal Dilan lewat ya. Tapi kalau udah pegang sapu, udah pegang pel, dia udah merasa disayang dan dicinta. Jadi orang yang bahasa cintanya adalah pelayanan, dia akan merasa dicintai, dia akan merasa disayang ketika dia dibantu, dia dilayani, dibantu pekerjaannya. Ya, kalau suami mungkin dibantu ya, dia siapin pakaiannya, ya kalau dia punya pekerjaan atau apa ditemanin dan sebagainya. Yang pertama tadi kata mutiara, yang kedua adalah hadiah, yang ketiga pelayanan, yang keempat adalah bahasa cinta, waktu berharga. Nah, ada orang yang bahasa cintanya itu waktu berharga. Mau dipuji atau enggak dia nggak peduli, mau dikasih hadiah atau enggak dia nggak peduli, mau dibantu atau enggak dia nggak peduli. Tapi yang penting adalah sediakan waktu yang berharga. Ya, dia butuh waktu berharga, duduk bareng berdua, ngobrol berdua, itu jauh bagi dia jauh lebih berharga. Itu membahagiakan, ya. Nah, waktu berharga itu memang benar-benar waktu yang full ya, bukan kayak kayak pasangan muda-mudi zaman sekarang ya. Saya sering kalau di tempat makan ya, itu sering lihat ya ada pasang suami istri ya masuk rumah makan gitu ya, pesan makan, ngomongnya pas pesan makan doang ya. Habis itu mungkin pas mau bayar ya. Saya suka ngamatin soalnya. Ya, karena bagian dari pembelajaran ya, setidaknya jadi konten materi. Jadi ngobrolnya itu pas mau makan, mungkin dia nanya mau makan apa, makan ini dan seterusnya. Udah, setelah pelayannya pergi, mereka sibuk dengan handphone masing-masing. Suami sibuk main handphone, istri sibuk main handphone. Makanan datang, mereka makan, ya sambil makan pun masih sempat main handphone, ya. Nah, ngomong lagi nanti setelah selesai. Ini berapa ya semua? Ini yang bayar siapa? Nah, mungkin itu obrolannya gitu ya. Jadi 2 kali ya, pas baru datang, pas mau pergi. Habis itu handphone. Ya smartphone. Atau mungkin teman-teman mungkin lihat ya kalau ada keluarga besar ya makan di sebuah rumah makan, restoran, ya keluarganya ada 10 orangnya masing-masing pegang handphone. Ya, sampai yang anak kecilnya, anak-anaknya main game gitu ya dan sebagainya. Nah, itu bukan waktu berharga namanya. Waktu berharga itu benar-benar full. Ya, full hanya berdua. Ya, tanpa ada gangguan dari handphone dan sebagainya. Ya, benar-benar sepenuh hati. Ya. Nah, itu waktu berharga. Yang terakhir adalah ada orang yang bahasa cintanya itu adalah pelukan ya atau sentuhan. Ya, jadi dia suka dipijit, suka dipeluk ya, suka disentuh dan sebagainya. Nah, PR menjadi bagi ayah bunda yang mungkin belum tahu nih bahasa cinta pasangannya, cari tahu. Cara cari tahunya gimana? Boleh lakukan yang kelima hal tadi, lalu perhatikan dari kelima hal tadi mana yang lebih dia sukai. Itu yang pertama ya. Cara cari tahu bahasa cinta yang pertama adalah lakukan ke dia kelima hal tadi. Nah, dari kelima hal tadi perhatikan tuh, amati mana yang membuat dia lebih nyaman, lebih senang gitu ya. Diamati. Yang kedua adalah tanya ke dia lebih suka hal yang mana? Ya, semua kelima tadi kan perbuatan baik ya. Perbuatan baik itu pasti disenangi semua orang lah. Tapi dari yang kelima ini mana yang dia lebih cenderung senang? Ya, lebih bahagia kalau misalnya diperlakukan seperti itu. Yang ketiga adalah dengan melakukan kuis. Ini cara instan ya, cuman ini hasilnya nggak begitu valid ya. Ini banyak kok kuis-kuisnya di internet banyak ya. Kuis mengenali bahasa cinta itu ada ya. Nggak terlalu valid tapi nggak ada masalahnya untuk dicoba ya. Kalau ada yang mau nyoba, ayo kita ngisi kuis bahasa cinta yuk. Bisa jadi cocok, bisa enggak ya. Tapi yang namanya bahasa cinta bisa jadi ya, dia akan berubah seiring berjalannya waktu ya. Dan bahasa cinta ini mudah kok dikenali ya, bahkan dari anak kecil ya. Saya punya anak usia 1,5 tahun gitu ya. Yang kedua usia 4 tahun dan 7 tahun itu alhamdulillah itu ya. Beda-beda ya bahasa cintanya. Misalnya yang anak saya 1,5 tahun, itu bahasa cintanya adalah pelayanan. Dia suka tuh melayani orang. Ya, kalau kakaknya habis mandi, dia yang buru-buru tuh ngambilin handuk gitu ya. Ya, dia buru-buru ngambilin celananya. Padahal baru 1,5 tahun gitu ya. Dan itu adalah dari pengamatan saya gitu ya, bahasa cintanya. Nah, kalau anak saya yang sulung tuh ya, yang usianya 7 tahun, itu bahasa cintanya adalah lebih kepada sentuhan. Kalau apa-apa tuh sama ayahnya, sama ibunya tuh suka meluk-meluk aja tuh ya, suka nempel-nempel. Jadi bahasa cinta itu juga bisa dikenali, juga ditambahan ya, dari apa yang dia sering lakukan ke orang lain.
Jadi kalau orang yang bahasa cintanya sentuhan itu kalau ngobrol sama kita tuh suka ngomong pegang gitu ya, suka meluk ya. Kalau ketemu bawaannya pokoknya nyentuh-nyentuh lah gitu ya. Kalau orang yang bahasa cintanya pujian ya suka aja suka muji-muji orang juga. Kalau orang yang bahasa cintanya adalah hadiah ya suka ngasih-ngasih hadiah juga. Misalnya nih di lingkaran pertemanan kita misalnya ada 1-2 orang tuh ya yang suka tuh ngasih hadiah. Siapa yang lahiran, dia udah kirim-kirim gitu ya dan seterusnya. Nah, itu adalah tentang bahasa cinta. Ya, jadi ini jadi kenal ya. Nah, yang kedua adalah dalam hal ya mencintai seutuhnya dan menyayangi sepenuhnya adalah bicara dari ke hati dengan pasangan. Ya, tanya harapan pasangan. Ya, tanya harapannya. Mas, yang kamu harapkan dari istrimu apa? Ya. Nah, tipsnya adalah saat nanya harapan, apapun yang diharapkan oleh suami atau oleh istrinya dengarin aja. Ya, jangan komplain, jangan dibantah, ya. Ini penting gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang pada akhirnya ngomongin ini ya niatnya kan baik ya nanya harapan pasangan gitu kan. Tapi yang ada malah debat, yang ada malah konflik. Ya. Jadi tipsnya adalah jangan dibantah. Jadi pasangan ngomong apa, harapan saya gini loh. Harapan saya kamu begini, harapan saya kamu begini. Udah biarin aja dia ngomong udah. Nggak usah didebat, ya. Nggak usah dibantah, ya. Jadi ngomong dari hati ke hati, tanya harapan pasangan. Nah, kalau udah selesai tanya harapan pasangan, minta izin misalnya, saya boleh ceritakan harapan saya kepadamu. Udah ceritain juga, ya saling sharing aja. Yang penting tahu dulu, ya. Jadi jangan dijadikan beban juga. Harapannya ternyata tinggi banget ya. Saya bisa nggak ya mencapainya? Nggak usah jadikan beban. Yang penting tahu dulu, ya tahu dulu apa yang dia harapkan. Lalu setelah itu berusaha, ya. Berusaha berikhtiar untuk memenuhinya, kecapai atau enggak itu mah PR lain ya, bahasa lain. Tapi yang penting yang pertama adalah tahu dulu apa yang diharapkan, ya. Yang kedua adalah berusaha. Ya karena bisa jadi ya si suami ya dia berharap, ya saya berharap sih kamu kalau di rumah itu dandan ya pakaiannya yang menarik itu ya, pakaian seksi misalnya gitu ya. Dan ada juga ternyata ya, ada juga para suami yang malah nggak suka ya kalau istrinya di rumah dandan dan pakai pakaian yang menarik atau seksi. Biasa aja pakaiannya, itu ada juga. Nah ini makanya ditanya. Ya jadi jangan terpengaruh juga ya. Jadi di luar sana mungkin banyak orang ngasih tips ya. Tips A, tips B, tips C dan seterusnya gitu ya. Tips agar hubungan hangat dengan pasangan ya. Kalau di rumah gini. Ya bisa jadi ya untuk keluarga si A itu bisa. Tapi belum tentu untuk keluarga Anda itu bisa. Makanya penting banget ya, dua hal ini penting banget ngobrolinnya. Ya, jadi bicara dari hati ke hati, sampaikan kepada pasangan apa yang diharapkan, cari tahu apa yang jadi harapan pasangan. Ya. Nah, kalau ada harapan pasangan nih misalnya udah ketahuan, nah baru tuh cari tipsnya. Oh, harapan pasangan saya begini, tipsnya apa nih? Itu baru cari. Ya. Kalau misalnya ayah bunda nih ketemu tips di Instagram ya, kan banyak tuh ya 3 tips, 5 tips ini, 4 tips itu ya. Langsung praktek ke pasangan ya bisa jadi sama pasangan nggak cocok malah gitu ya. Karena setiap keluarga itu unik. Ya misalnya contohnya adalah ketika memberikan hadiah kejutan kepada pasangan. Nah, kan ada tips ya. Tips membahagiakan pasangan, kasih hadiah kejutan di hari ulang tahunnya. Ya. Bagi sebagian keluarga mungkin itu bagus, cocok. Tapi ya ada beberapa keluarga yang mereka secara keuangan itu nggak ada dipisah. Ya. Jadi antara suami dan istri itu nggak ada dipisah tuh cara keuangan. Ya, jadi suami tahu pengeluaran istri, istri tahu pengeluaran suami dan mereka sama-sama bersepakat. Ya, apa pengeluaran yang mau dibeli jadi harus sama-sama tahu. Ya. Tips beli kado, ngasih kado sebagai sebagai kejutan buat pasangan cocok mungkin bagi pasangan yang mungkin keuangan mereka nggak nyatu. Tapi kalau pasangan yang keuangan mereka nyatu, ya suami istri itu keuangan mereka satu, ya jadi apa-apa harus diobrolin mau keluar kemana nggak bisa kejutan. Yang ada malah nanti bisa jadi malah konflik. Lah kamu kok beli ini kan di luar budget kita gitu kan. Padahal niatnya baik mau ngasih kejutan tapi yang ada apa? Konflik. Ya, yang ada malah bertengkar gitu ya. Kenapa? Karena nggak cocok dengan kondisi keluarganya.
Jadi ini disesuaikan ya dengan kondisi keluarga masing-masing. Maka perlu ya untuk apa? Untuk ngobrolin ini. Wah susah udah Agus ngobrolinnya gitu ya. Nah itu udah dibahas ya di bahasan sebelumnya ya gimana agar mudah ngobrol, agar cair dan sebagainya gitu ya. Nah yang keempat ya melatih kepekaan. Ya jadi melatih kepekaan untuk apa? Untuk mengamati, untuk melihat pasangan kita seutuhnya. Jadi mencintai sepenuhnya, mencintai seutuhnya, menyayangi sepenuhnya juga adalah berusaha mengenali pasangan sedalam mungkin. Ya, kenapa? Karena proses mengenali pasangan kita itu proses yang panjang. Ya, meskipun mungkin sebelum menikah udah taruh gitu ya, tapi setelah menikah itu akan ada saja tuh hal-hal baru. Oh, ternyata pasangan saya gini. Oh, ternyata dia gini. Oh, ternyata dia gini. Ya, makanya setelah menikah itu pengenalannya lebih dalam lagi. Ya, ekspresi wajah. Ya, jadi nggak hanya yang terucap, ya nggak hanya yang terucap melalui perkataan dan ucapan, tapi juga ekspresi wajah. Ya, coba dikenali ekspresi wajah dia senang, ekspresi wajah dia senang banget, ekspresi wajah dia sedih, ekspresi wajah dia ada masalah, ya ekspresi wajah dia ketika marah, ya ekspresi wajah ketika dia lagi kesal, kecewa. Coba dikenali. Bahasa tubuh juga ya, bahasa tubuh senang, sedih, kecewa dan seterusnya. Cara dia merespon emosi, ya kapan dia emosi, kapan dia marah, kapan dia sedih, kapan dia senang, seperti apa dia sedih, seperti apa dia senang, apa penyebab yang menyebabkan dia senang, ya teman-teman punya listnya, ya. Jadi kalau yang belum menikah itu listnya tuh list pasangan tuh. Kalau sudah menikah itu nanti anak kayak gitu tuh. Namanya ada buku anak ya. Jadi kalau ayah bunda yang sudah pernah ikut kelas-kelas parenting ya, terutama kelasnya Ustadz almarhum Hari Santosa ya, itu diajarkan tuh bikin buku anak. Jadi detail setiap anak. Jadi tahu nih anak A ini sedihnya kapan, anak A ini maunya apa, bakatnya apa, lengkap detail. Ya, jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan per hari itu detail. Nah, sebelum ada anak gitu ya, kalau bagi pasangan muda ya pasangan dulu tuh. Ya, jadi kenal pasangan detail juga. Jadi tahu SOP memperlakukan pasangan deh. Jadi punya SOP sendiri. Oh, pasangan saya nih mimik wajahnya udah kayak gini nih. Ini tanda-tanda nih kalau dia mau marah. Kalau dia mau marah nih meredamnya pakai ini nih. Ya, oh dia senang nih. Kalau dia senang nih begini nih meresponnya. Gitu ya. Nah, yang kelima adalah memiliki waktu spesial ya berdua dengan pasangan. Untuk apa sih waktu spesialnya? Untuk selalu ngobrolin ini nih ya dan menggali hal-hal yang lain ya. Nah, tadi ada yang setiap malam ya sebelum tidur ya saling mengungkapkan perasaan gitu ya, saling menyampaikan hari ini kamu ada nggak sih kesal sama saya? Kalau ada sampaikan aja ya. Untuk saling memaafkan ya, jadi bukan untuk dikritik juga. Bukan untuk dikomplain lagi ya, bukan untuk dipermasalahkan lagi. Oh, kamu tadi kesal ke saya karena hal ini 1 2 3 4 5, saya minta maaf ya, udah gitu aja. Jadi nggak usah membela diri juga. Masa sih gak gini doang kesal? Nah, itu kan jadinya membela diri. Ya. Mulai harian ya, harian misalnya ya kayak tadi ada bunda yang sebelum tidur ya 15 menit atau 30 menit sebelum tidur ya. Mingguan misalnya luangin waktu 2 jam ya. 2 jam per minggu buat keluar ya, makan bareng dan seterusnya. Bulanan ya, kalau misalnya ada rezeki, ada kesempatan ya pergi staycation ya, nginap bareng gitu ya. 6 bulanan mungkin ini liburan ya, tahunan mungkin juga liburan dan seterusnya. Ya, kalau ini mungkin sehari 2 hari. Nah, kalau yang 6 bulan mungkin agak lama tuh ya, bisa jadi nanti 3 hari atau seminggu. Kalau tahunan mungkin ya bisa seminggu juga dan seterusnya. Ya, jadi ada kegiatan bersama dengan pasangan. Oke, ya bunda semua ya udah banyak ya materinya ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ya. Yang jomblo pun juga boleh nanya ya. Silakan yang masih single ya. Kira-kira hal apa yang pengen Anda kenali dari pernikahan misalnya, silakan ditanyakan. Silakan yang mau nanya. Bahasa cinta itu yang kita suka saat menerimanya atau yang senang kita lakukan ke orang yang disayang ya. Jadi bahasa cinta itu suka diterima dan suka juga melakukannya. Ya, orang yang bahasa cintanya sentuhan itu dia cenderung ya lebih cenderung untuk untuk menyentuh-nyentuh juga. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau orang yang bahasa cintanya adalah quality time, dia paling suka quality time ya dia suka juga melakukan itu dengan orang lain.
Jadi kurang lebih begitu ya. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan juga boleh ya. Tidak amat terbuka ya. Jadi kalau ada yang mau sharing di chat ya atau mungkin di Q&A-nya silakan ya. Jadi kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya untuk tanya jawab ya. Udah bagaimana cara menyikapi pasangan kita saat kita mengungkapkan perasaan kita, tapi pasangan kita tidak bisa merespon kita malah jadi salah paham ya. Jadi dilihat kondisinya dulu ya ayah bunda ya. Lagi-lagi tadi seperti yang tadi saya katakan, setiap keluarga itu unik ya, beda. Ada mungkin yang sudah siap untuk saling mengungkapkan perasaan apa yang dirasakan, tapi ada juga yang belum ya. Jadi kalau bagi yang belum berarti babnya bab sebelumnya ya, bangun kenyamanan dulu. Bangun kenyamanan, bangun kedekatan, bangun keakraban, bangun kemelekatan dulu. Ya, itu hal-hal yang happy-happy aja. Ya, hal-hal yang menyenangkan misalnya main bareng ya. Kalau Rasulullah itu mencontohkan lari-lari ya dengan Ummul Mukminin Aisyah gitu ya. Romantis ya atau bermesraan ya. Rasulullah bahkan menjelaskan dengan detail ya bahwa Rasulullah itu pernah mandi satu bejana ya, berendam satu bejana sama Aisyah gitu ya. Itu adalah contoh-contoh untuk apa? Untuk membangun kedekatan. Rasulullah juga mendukung apa yang disukai oleh Aisyah ya. Ummul Mukminin Aisyah itu suka boneka ya. Bahkan suatu ketika pulang perang ya, dalam sebuah hadis Rasulullah melihat ya Ummul Mukminin Aisyah main boneka, nanya, "Ini boneka apa?" Nah, kata Ummul Mukminin Aisyah, "Ini kudanya kuda bersayap, kudanya Nabi Sulaiman," gitu ya. Mereka ketawa bareng ya. Rasulullah ketawa dan juga Ummul Mukminin Aisyah ketawa. Nah, itu bisa dilakukan dulu ya. Jadi sebelum ngomong hal yang berat, hal yang santai. Suami punya hobi, udah support hobi suami, ngobrolinya nggak jauh-jauh sekitar hobi suami. Lakukan hal yang disukai oleh suami, ya cari tahu ya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya belum sampai nih, ini mungkin level-level ya. Kalau ibaratnya permainan itu ada levelnya lah ya. Wah, ini level 1 dulu nih, bangun kedekatan. Kedekatannya udah dapat, udah akrab, konfirmasi dulu. Mas, kira-kira Mas suka nggak kalau misalnya kita saling cerita apa yang kita harapkan gitu. Saya cerita, nyampaikan apa yang saya harapkan. Mas juga cerita apa yang Mas harapkan. Nah, jadi dikonfirmasi. Jadi nggak tiba-tiba, Mas saya berharap gini-gini gitu ya. Jadi perlu konfirmasi dulu ya. Sebelumnya bangun kedekatan dan keakraban. Cara untuk memulai obrolan bila pasangan enggan atau merasa tidak penting membicarakan ini. Nah, cari topik atau tema obrolan yang disukai oleh pasangan. Ya, yang kedua adalah hal-hal yang dicintai oleh pasangan. Ya, jadi bangun keakrabannya dulu ya, sama ya seperti pertanyaan Bunda yang sebelumnya ya. Jadi bangun keakrabannya dulu, bangun kedekatannya dulu ya, main bareng dan sebagainya. Kalau suami sukanya bola, berarti ngobrolnya ngobrol bola. Ya, suami sukanya apa ya? Sukanya makanan ya, berarti ngobrolnya makanan gitu ya. Oh, suami berharap gitu misalnya istrinya tampil menarik atau dandan gitu, ya udah ya dengan dandan dulu dan seterusnya. Jadi dicoba ya berbagai cara gitu ya. Kalau teman-teman pernah nonton itu ada film jadul ya. Film jadul itu kalau saya nggak salah judulnya MacGyver. Ya. Jadi MacGyver itu seorang agen ya, agen intelijen, semacam agen atau intel gitu ya. Jadi dia itu bisa menyelesaikan suatu persoalan dengan alat-alat yang ada di sekitarnya. Jadi dia kreatif banget lah. Kalau nggak bisa ini coba ini, nggak bisa ini coba ini. Nah dalam rumah tangga pun gitu ya. Setidaknya kita belajar mencintai pasangan itu layaknya MacGyver itu. Nggak bisa ini coba ini, nggak bisa ini coba ini, nggak bisa itu coba itu gitu ya. Kenapa? Karena selama ini kalau belum akrab, belum bisa terbuka dan sebagainya, bukan berarti tidak bisa, tapi belum ketemu cara yang tepat. Ya, jadi PR-nya adalah berusaha mencari, menggali, mengenali kira-kira cara yang tepatnya seperti apa. Ya, jadi mencari kuncinya gitu ya. Ustadz, bagaimana caranya biar sejiwa dengan pasangan? Ya, rasanya sudah 17 tahun menikah masih belum sejiwa. Ya, karena memang sejiwa itu adalah proses ya. Kalau Bunda 17 tahun menikah dan masih bersama hingga saat ini ya, saya rasa sih sejiwa mungkin sudah gitu ya. Karena
17 tahun itu kan waktu yang lama dan masih berjuang bersama, dan masih ada hal-hal kebaikan yang dilakukan bersama, sudah sejiwa. Tapi mungkin gitu ya, masih ada goal lebih tinggi atau harapan yang lebih diharapkan. Yang pertama tentu syukuri itu hal itunya dulu. Ya, syukuri kebersamaan. Ya, alhamdulillah ya udah 17 tahun kita bareng gitu ya. Udah 17 tahun kita bersama. Dan kedua adalah coba dicek, dicatat sebanyak-banyaknya, dicari, disyukuri kebaikan-kebaikan yang dirasakan dari pasangan selama 17 tahun tersebut, gitu ya. Assalamualaikum, udah suami saya kadang kalau mau romantis di luar agar jaim, di rumah juga di luar agak jaim, di rumah juga, karena kami masih tinggal sama ortu dan ipar, ya. Gimana ya? Berarti kalau misalnya agak malu di rumah gitu ya. Kalau di rumah mungkin di ruang keluarga mungkin ya. Ya sudah di kamar gitu misalnya ya. Kalau misalnya di luar ya staycation ya, nginap beberapa hari di hotel atau di mana gitu ya. Makanya tadi ya perlu waktu-waktu spesial berdua ya. Dan kalau misalnya ada rezeki, ada kesempatan ya, sebaiknya tentu tinggalnya pisah ya dari keluarga ya. Jadi apalagi kalau misalnya di rumah itu ada orang tua ya, terus ada ipar juga ya, iparnya juga punya keluarga juga, misalnya punya anak juga gitu ya. Jadinya apa? Jadinya nggak ideal juga buat anak, buat pasangan dan seterusnya. Bagaimana caranya agar pasangan mau memenuhi bahasa cinta kita? Padahal sudah dikasih tahu bahasa cinta kita itu apa, tapi tetap sulit untuk dia penuhi dan terima. Yang pertama adalah coba cari tahu bahasa cinta pasangan dan berusaha penuhi dulu bahasa cintanya. Ya, jadi lakukan yang terbaik pasangan. Yang kedua adalah beri pasangan waktu untuk belajar memenuhi bahasa cintanya Bunda. Ya, karena kan dalam melakukan bahasa cinta itu kan nggak hanya sekedar kasih tahu terus dia langsung melakukan, enggak, dia butuh proses. Nah, butuh proses itu bergantung lagi nih ya ke bagaimana dia diasuh di masa lalu. Ya, ini balik lagi nih ujung-ujungnya ke keluarganya di masa lalu. Ya, misalnya nih ya bahasa cintanya Bunda misalnya adalah kata-kata mutiara ya, jadi suka dipuji, suka romantis dan sebagainya. Nah, sementara dia sendiri nggak punya referensi, nggak punya model, nggak punya contoh hal-hal seperti ini di masa lalu. Jadi dia sulit untuk melakukan. Jadi dia perlu belajar untuk melakukan. Bahkan ada satu keluarga ya, yang itu untuk ngucapin kata terima kasih aja itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena di keluarganya dari kecil dia nggak pernah dengar kalimat kata terima kasih. Kalimat ucapan terima kasih, kata terima kasih nggak pernah dengar. Bagi dia itu adalah sesuatu berat untuk diucapkan dan mungkin sesuatu yang nggak perlu juga. Ya, maka ketika udah kasih tahu nih pasangan nggak mau kasih tahu, berarti bundanya dulu tuh ya fokus untuk melakukan sesuatu yang menjadi bahasa cinta pasangan. Lalu bersabar, mendampingi dan menemani pasangan untuk melakukannya ke kita. Sembari dikenali kenapa ya kok suami saya susah ya ngucapin bahasa cintanya gitu ya. Karena bisa jadi gitu ya, bisa jadi pasangan ada persoalan ya, entah itu luka pengasuhan atau apa dengan hal tersebut gitu ya. Udah bagaimana menyikapi pasangan yang kalau ditanya tentang ini itu jawabannya terserah saja ya. Ya alhamdulillah ya, berarti dia masih jawab gitu ya. Pertama itu dulu disyukuri ya, daripada dia diam aja ditanya gitu ya. Tapi ini dia masih jawab alhamdulillah. Yang kedua adalah coba ya masuknya ngobrolannya itu dari hal-hal yang dia sukai dulu. Ya, dari hal-hal yang dia sukai dulu. Misalnya nih kalau misalnya ngobrolin tentang anak gitu ya, nanyain ngobrolin tentang anak nih sama pasangan, dia jawabnya terserah karena bisa jadi bagi dia itu belum penting ya, atau dianggap nggak penting misalnya. Nah, cari tahu apa yang dianggap penting, apa hal kira-kira yang kalau dia ngobrol hal tersebut gitu ya, itu dia antusias, itu dia semangat. Nah, setiap orang tuh punya hal itu biasanya ya, entah itu hobinya, entah itu pekerjaannya ya dan sebagainya. Jadi itu dulu ya. Jadi mulai dari hal yang disukainya ya. Wah, ini di chat banyak ya. Boleh nggak kita tanya sebelum nikah bahasa cintanya dia itu apa? Boleh-boleh saja ya. Udah, pertanyaan kedua, bagaimana jika ternyata harapan suami tidak kita sukai alias bertentangan dengan kita? Yang pertama adalah ketika suami punya harapan ya. Harapan tersebut dicek ya, bertentangan nggak dengan Al-Qur'an dan hadis. Itu dulu. Nah, jadi sebelum mengedepankan, oh saya nggak suka nih hal ini,
Ya, jadi sebelum itu ceknya ke Al-Qur'an dan hadis. Ya. Selama itu nggak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, coba juga cek bertentangan nggak dengan aturan bangsa ya, aturan negara gitu misalnya ya. Jadi kalau nggak bertentangan dengan agama, nggak bertentangan dengan aturan negara gitu ya, ya berusaha untuk memenuhinya. Artinya apa? Artinya kan Mbak nggak dirugikan juga dengan harapan tersebut. Kecuali harapannya adalah bertentangan dengan agama ya. Aku berharap istriku maling ya, ngambil uang di warung misalnya, di warung sebelah misalnya, itu baru ya nggak perlu diikutin. Tapi selama nggak bertentangan dengan agama, nggak bertentangan dengan apa, saya nggak tahu ya ini harapannya apa nih ya. Mungkin bundanya mau ngasih tahu ya. Udah, suami saya lebih suka tidur sendiri di weekday dan tidur bersama saya di weekend. Apakah saya harus mengikuti apa yang suami saya mau? Karena saya juga butuh nafkah batin. Bukankah tidur bersama itu nafkah batin? Ya, jadi kasih tahu ke pasangannya. Coba yang pertama gali dulu kenapa kok nggak mau, kok maunya tidur pisah di weekday gitu ya. Dan coba kasih tahu juga gitu. Kalau Mbak berharap tidurnya bersama juga di setiap hari gitu ya, setiap hari bersama. Yang kedua adalah ya lakukan hal-hal yang memang disukai oleh suami, disukai dengan laki-laki, misalnya dengan berpakaian yang seksi, ya ngobrol-ngobrol hal-hal yang seksi misalnya dan seterusnya. Ya sehingga suami itu betah juga ya, atau menarik, wah kayaknya seru nih kalau tidur bareng istri gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dilakukan ya sebagai ikhtiarnya. Assalamualaikum, udah. Afwan mau bertanya, jika istri belanja dengan uangnya sendiri, perlukah izin ke suami? Ya, sebenarnya kan kalau secara fikihnya kan harta istri ya harta istri. Ya, tapi kalau saya menyarankan, secara adabnya akan lebih bagus adabnya, etikanya ketika mau belanja, lalu bilang dulu sama suaminya, ya, entah itu ngomongnya minta izin, ya, ataukah itu mungkin memberitahu gitu ya, atau kalau minta izin juga nggak apa-apa ya, ketika minta izin malah itu suami itu kawamahnya makin bagus gitu, makin terasa, wah istri saya menghargai saya nih, minta izin ke saya gitu ya. Itu untuk belanja hal yang besar misalnya ya, misalnya Mbak mau beli es krim ya harga 5 ribuan ya, mungkin saya rasa nggak perlu minta izin ya, tinggal beli aja. Mau beli mie ayam gitu ya, mau beli bakso perlu minta izin nggak, ya nggak perlu. Tapi misalnya ini untuk hal yang lumayan besar, misalnya adalah beli handphone ya yang harganya mungkin 3 juta, 5 juta ya, mungkin nanya ya, menurut kamu handphone apa sih yang bagus gitu ya. Nah, jadi memberitahunya mungkin seperti itu, atau mungkin mau beli motor ya, mau beli mobil ya. Nah, itu lebih baik ya, lebih bagus cara etika dan adabnya memberitahu ya. Kalau dia orangnya sering memberi hadiah, artinya bahasa cintanya dia apakah diberi hadiah? Iya, bisa jadi. Ya, tapi sebelum taruh perlu nggak ngasih hadiah? Kalau masa taruh nggak perlu ya. Jadi di masa-masa taruh kalau belum halal, belum menikah ya, itu nggak perlu untuk melakukan hal-hal yang sekiranya menyebabkan pasangan itu merasa baper ya, wah dan seterusnya lah. Ya itu kalau misalnya belum halal. Ya, jadi ngasih hadiah itu nanti aja setelah halal ya. Oke, ayah bunda semua, teman-teman semua udah 24:05 ya, dan pertanyaannya udah nggak ada juga ya. Sebelum ditutup saya mau menyampaikan ya. Nah, informasi webinar. Jadi hari Sabtu nanti kita ada webinar nih ayah bunda nih ya. Insya Allah saya sama Ustadz Arif ya. Ini webinar bulanan kita ya. Jadi Akademi Pernikahan itu punya 2 agenda. Ada agenda yang free-nya ya, yang berbayarnya juga ada. Yang free-nya itu mingguan setiap Selasa malam, dan yang bulanannya itu adalah setiap bulan. Nah, itu saya biasanya bareng dengan pembicara lain ya. Dan bulan ini ya insya Allah barengnya dengan Ustadz Arif Rahman Lubis ya, dan seringnya sama beliau ya. Nah, insya Allah ya tema kita pada bulan ini hari Sabtu ya, biasanya hari Minggu, dan ini hari Sabtu, kita coba hari Sabtu. Nah, silakan dicatat hari Sabtu jamnya ya. Nah, temanya adalah di hari Sabtu ini adalah menjadi lelaki berdaya
dan wanita penuh cinta. Ini 8.30 8.00 nih harusnya ya. Salah jadwal ya desainernya ya, dari jam 8 ya. Dari jam 8.00 sampai jam 11.00. Nah, ya. Temanya apa? Temanya adalah menjadi laki-laki berdaya dan wanita penuh cinta. Ya, jadi silakan para ayah bunda dan juga Mbak Mas yang masih jomblo juga boleh banget ikutan, karena ini di sini kita akan belajar sebenarnya tentang peran laki-laki sebagai qawwam dan peran istri bagaimana taat ya, menghargai, menghormati suaminya, dan juga bagaimana menjadi seorang istri yang penuh cinta kepada suami dan juga kepada anak-anaknya. Nah, silakan bisa ikutan, dan ini disponsori oleh Elmina Hijab. Assalamualaikum, udah suami saya kalau mau romantis agak jaim gitu gimana ya? Nah, mulai aja dari Mbak dulu ya, romantisnya ya. Tadi kayaknya udah saya jawab ya. Ini yang tinggal bareng orang tua ya, saran saya pisah tadi ya. Nah, jadi begitu ya ayah bunda semua, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sampai ketemu lagi hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 dan Selasa pekan depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.